selamat datang kembali di channel YouTube aku. Terima kasih buat kalian yang sudah mau nonton, dan buat kamu yang baru pertama kali nonton, terima kasih sudah mampir di channel YouTube aku. Support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video aku sebanyak-banyaknya supaya channel YouTube ini tetap ada guys. Karena WFH dan karantina ini benar-benar membuat aku harus mencari aktivitas produktif di rumah, dan salah satunya adalah bikin video di YouTube ini. Nah, untuk video kali ini aku mau share ke kalian sesuai judulnya, bahwa video kali ini aku mau nunjukin chat-chat mahasiswa yang aku terima. Jadi sekedar informasi dulu buat kalian bahwa aku adalah seorang dosen, profesi aku tuh dosen di salah satu universitas swasta di Kota Makassar guys. Jadi di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian chat-chat yang aku terima itu murni bener-bener jujur dari mahasiswa yang aku ajar. Jadi video ini akan nunjukin ke kalian chat-chat yang aku rangkum dari beberapa chat mahasiswa aku di zaman masih kuliah tatap muka, dan ada juga beberapa chat yang aku terima pada saat kuliah daring yang baru-baru ini diterapkan di kampus aku. Nah, kenapa aku kepikiran untuk bikin video ini guys? Jadi tadi itu aku lagi buka-buka foto di galeri handphone, dan aku baru ingat bahwa ternyata banyak chat-chat mahasiswa aku yang udah aku capture. Jadi dari zaman dulu emang aku tuh kalau misalnya dapet chat yang agak aneh, lucu, atau mungkin nyebelin dari mahasiswa itu pasti aku capture dan aku simpan guys. Itu apa ya, dan akhirnya sekarang baru kepikiran, oh ini aku share aja kali ya di video YouTube biar kalian juga bisa tahu bahwa komunikasi mahasiswa itu sekarang tuh seperti ini. Dan ini tuh aku jadi kayak berasa apa ya, beda banget gitu di zaman aku kuliah dulu. Aku kan kuliah S1 guys, itu di tahun 2006, 14 tahun yang lalu. Tapi jangan salah, pada zaman itu handphone juga udah ada kok. Aku dan temen-temen kuliah aku juga, kita semua udah pakai handphone. Tapi setiap kali kita mau ngehubungin dosen, itu tuh kok bawaannya kayak ngeri, takut gitu, kayak was-was. Aduh, ini ngomongnya gimana ya? Kita bakal ganggu nggak ya? Dosennya bakal marah nggak ya? Jadi macem-macem lah ketakutan aku pada saat itu. Nah, cuman kalau melihat kondisi sekarang yang memang alat komunikasi juga canggih ya, ada perbedaan lah dibanding dulu. Tapi kok sekarang mahasiswa itu salutnya aku karena mereka tuh kayak berani banget gitu ya ngechat dosen gitu, dan dengan bahasa yang biasa-biasa aja, yang kayak nggak ada segan-segannya gitu. Nah, di video ini aku bakal nunjukin ke kalian beberapa chat murni dari mahasiswa aku yang aku terima, dan kadang tuh sampai bikin aku speechless guys. Kita mulai aja ya, kita lihat yang pertama, check it out guys. Jadi ini kan berhubung aku tinggalnya di Makassar, berarti chat-chat ini nantinya mereka akan banyak menggunakan dialek-dialek Makassar guys. Jadi aku akan bacain sebisa mungkin, aku kasih ke bahasa baku ya, biar kalian yang bukan orang Makassar bisa tetap ngerti mereka ngomong apa. Jadi ini dia chat yang pertama guys. Aku lupa loh kalau ternyata ada mahasiswa yang pernah ngirimin aku chat dan P doang gitu pertamanya. P itu ini kan, P itu piu-piu gitu kan. Kalau ada orang lewat, kita ngepiu-piuin biar orang itu nengok ke kita, ya nggak sih? Dan ini mahasiswa ngirim chat ke dosen P. Oh no! Nah, karena aku nggak tahu ini siapa awalnya, jadi aku balas, aku bilang siapa, tanda tanya. Dijawablah sama dia, Assalamualaikum. Assalamualaikumnya juga pakai ASS dong. Assalamualaikum ibu, saya, terus dia perkenalkan namanya, yang ibu ajar mata kuliah perpajakan. Ini tuh dia pakai dialek Makassar. Jadi kalau dialek Makassar bacanya tuh kayak gini, Assalamualaikum ibu, saya yang kita ajar perpajakan, bisa kak pinjam buku tak ibu? Gitu kalau dialek Makassar. Kalau dia bahasa Indonesianya tuh saya adalah mahasiswa yang ibu ajar mata kuliah perpajakan, bisa nggak saya pinjam buku ibu? Gitu. Dia pengen pinjam buku, mahasiswa pengen pinjam buku ke dosennya, dan awal chatnya tuh pakai P dong.
Wow, sungguh sangat luar biasa sekali Anda. Buku apa? Aku bilang gitu. Terus dia balas, perpajakan ibu, tidak ada teman aku yang punya. Kalau bisa, saya mau pinjam buku ibu, katanya gitu. Dia mau pinjam buku aku guys. Aku dosennya, dia mau pinjam buku aku dan dia nge-P. Ya tentu saja dong, aku nggak balas. Karena emang aku gitu guys, jadi kalau mahasiswa itu nggak punya etika misalnya atau nggak sopan, entah itu chat atau telepon, aku nggak akan balas chatnya. Dan biasa aku tutupin telepon sih, ya karena menurut aku sopan santun atau etika komunikasi itu kan sebenarnya kita nggak perlu diajar secara formal kan di kelas gitu. Jadi nggak usah ke dosen deh, kita ke orang tua di rumah atau ke kakak atau ke orang yang lebih tua. Ya pasti kan kita tahu dong sopan santun atau komunikasi seperti apa yang harus kita terapkan. Tapi kalau ke dosen aja kamu mulai chatnya dengan P, aduh, entah apa yang, udahlah next aja guys. Chat selanjutnya, ini aku dapet chat dari salah satu anak bimbingan akademik aku. Jadi aku nih dosen PA-nya, namanya pembimbing akademik. Jadi setiap kali mau masuk semester baru untuk belanja mata kuliah, mahasiswa itu harus menghubungi dosen pembimbing akademiknya untuk minta tanda tangan KRS guys. Jadi anak ini sebenarnya sehari sebelumnya itu udah ngechat aku dan janjian ketemu sama aku. Nah tapi ternyata besokannya itu dia nggak bisa datang dan ini dia chatnya. Assalamualaikum ibu, maaf ibu kemarin tidak jadi karena tiba-tiba ada panggilan pulang mendadak karena nenek saya sakit. Itu ibu tanda tangan, bisa nggak diwakilin sama teman aku aja ibu karena aku nggak bisa ke Makassar minggu ini. Dan tanda tangan KRS itu terakhir besok. Jadi dia ngejelasin tuh di chat, dia nggak jadi ketemu sama aku kemarin karena ternyata dia harus pulang kampung, neneknya sakit. Oke, jadi aku jawab, Waalaikumsalam, suruh ketemu sama saya teman kamu. Jadi aku ngebolehin nih karena aku mengerti kondisi dia lagi di kampung dan tanda tangan KRS itu mendadak. Jadi aku bilang ya udah teman kamu suruh ketemu aku deh, aku bilang gitu kan, untuk sekedar tanda tangan aja. Kemudian dia bilang iya ibu katanya. Nah besokannya lagi dia ngechat lagi, Assalamualaikum, kira-kira ibu jam berapa di kampus hari ini katanya. Terus aku jawab, Waalaikumsalam. Karena pada saat itu saya tidak di kampus, saya arahkan dia untuk nyuruh temannya ketemu aku di salah satu tempat. Jadi aku bilang, Waalaikumsalam, suruh teman kamu ke tempat ini jam 11. Karena aku di sana mau ketemu orang, aku bilang gitu. Terus dibalas sama dia, iya bu katanya. Nah karena dia bilang iya ibu itu jam 8 pagi dan sampai jam 12.20 siang belum ada temennya nongol, jadi aku chat lagi, mana yang mau tanda tangan, aku bilang gitu. Dibalas sama dia, maaf bu terlambat dipakai motornya besok ibu. Jadi temennya ini nggak bisa datang ketemu aku karena motornya temennya ini lagi dipakai sama orang dan ternyata jadwal deadline KRS ini masih diundur. Terus dia bilang karena ada kendala temanku hari ini. Maksud aku kan yang butuh kamu, kok jadi aku yang nunggu gitu kan. Ya gitulah guys mahasiswa aku. Next. Nah, ini sebenarnya yang paling aku inget guys. Jadi ini zaman aku masih pakai Line, dia ngechat aku di Line. Bu, terlambat kak belanja bu. Mau kak minta tanda tangan karena hari ini terakhir. Maaf mengganggu ibu. Jadi sama, ini adalah mahasiswa anak bimbingan akademik aku. Jadi dia mau ketemu aku karena dia mau minta tanda tangan aku untuk dia bisa ngumpulin KRS-nya. Terus aku balas, saya lagi sakit, kesini saja di rumah saya tanda tangan. Terus aku kasih alamat. Terus sama arahan ininya, alamat rumah aku. Aku bilang komplek NAHP, ujung BTP belok kanan. Terus dia balas, hujan deras ki bu. Katanya di tempat dia lagi hujan deras guys. Terus aku bilang, tidak hujan di sini. Karena memang di tempat aku, di rumah aku pada saat itu nggak hujan guys. Jadi ya aku bilang di sini nggak hujan gitu kan. Terus
Aku ngirimin chat terakhir ke dia itu di jam 3:17. Dia baru bales di jam 19:34. Dan balasan dia, "Tidak berhenti hujan di sini, Ibu. Nggak pernah berhenti dari tadi siang." Yang sebenarnya pada saat itu cuaca tuh cerah-cerah aja, guys. Jadi dia pakai alasan hujan. Ya mudah-mudahan hujan beneran ya, guys. Next aja lah. Ini ada chat yang aku dapat juga di Line. "Assalamualaikum Ibu, saya," gitu namanya, dia sebutin nama. "Bu, kenapa nilaiku C+ Ibu? Padahal rajin Kak masuk kerja tugas. Apa masalahku Bu sampai nilaiku C+, padahal rajin Kak masuk kerja tugas dan lain-lain. Bu, nilai C+ itu mahasiswa ndak rajin Bu, ndak tahu kerja tugas Bu. Oh maaf Bu, salah chat Kak, mau Kak chat Ibu dosen matematika, maaf Bu." Oh my God. Dia salah chat, guys. Jadi dia mau protes nilainya, kenapa dia dapat nilai C+, mau protes ke dosennya. Dan mungkin karena dia nggak prepare atau nggak tahu kenapa apa yang terjadi dengan dia ngechat ke saya dan akhirnya dia salah dosen. Anda luar biasa sekali. Aku aja nih, aduh, udah deh nggak usah dibanding-bandingin. Emang zaman dulu sama zaman sekarang beda kali ya, guys. Jadi ya gitu, udahlah, next aja lah. Nah, selanjutnya ini ada chat yang aku terima dari mahasiswa aku di perkuliahan daring, guys. Jadi kan di kampus aku tuh karena ada pandemi corona ini, akhirnya kita pakai sistem kuliah daring. Nah, ini adalah chat-chat mahasiswa aku yang masuk selama perkuliahan daring. Ini yang pertama. "Assalamualaikum Bu, saya mahasiswa tak." Dia nyebut nama, angkatan, dan kelas. Terus aku jawab, "Waalaikumsalam, kenapa?" "Saya mau nanya-nanya Bu, boleh tidak?" "Apa itu?" "Saya sekarang di Jakarta Bu, tidak bisa pulang di Makassar. Saya ketinggalan banyak masalah kampus." Terus aku balas kan, "Apanya yang ketinggalan? Kan kuliah online." Terus dia bilang, "Baru dapat kontak temen Bu, terus dimasukin grup," katanya gitu. Jadi aku tanya, "Kamu masuk di Google Classroom nggak?" Katanya tidak Bu. Jadi aku nanya, "Selama ini tidak pernah ikut, kenapa baru ada kabar? Ya Allah, ini kamu mau saya apai? Teman-teman kamu yang lain rajin ikut kuliah," gitu. Terus kata dia, "Saya nggak tahu sekelas saya Bu," katanya gitu. Tanya lagi, "Kamu mengulang di mata kuliah saya?" Jadi saya tuh selalu curiganya kalau ada mahasiswa yang modelnya kayak gini, kemungkinan dia adalah mahasiswa lama yang mengulang mata kuliah. Terus dia balas kayak gini, "Maaf Bu, saya salah dosen." Aduh, katanya. Terus habis itu semua chat-chat dia tuh dihapus. Aku speechless, guys. Aku udah mau emosi tadinya, udah mau marah-marah kenapa anak ini baru ada kabar. Tahu-tahu ternyata dia salah chat. Ya udahlah. Next, ini ada chat lagi dari mahasiswa pada saat kuliah daring. ASS Bu, AS. Jadi buat kamu mahasiswa, kalau kamu nonton video ini, pastiin kalau kamu mau chat dosen kamu, salamnya itu ditulisin aja panjang, "Assalamualaikum." Kalau nggak mau dilengkapin warahmatullahi wabarakatuh, WRWB aja, tapi jangan ASS, jangan. Oke, dia chat kayak gini, "Assalamualaikum Bu, saya," dia sebutin nama, "mahasiswa mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional kelas C1. Maaf sebelumnya saya tidak sempat ikut di mata kuliahnya. Maaf juga saya baru bisa ambil kontaknya karena new normal ini." Dia bilang karena new normal, guys. Jadi chat ini aku terima di tanggal 25 Juni 2020. Sementara
kuliah daring itu sudah dimulai dari tanggal 18 Maret kalau saya nggak salah ingat. Jadi ini sudah berbulan-bulan berlangsung, dia baru ngabarin. Karena aku nggak balas chatnya, di chat lagi sama dia. Iya, makasih ibu. Siapa tahu, lihat dong tulisannya. Siapa tahu ada tugas tambahan gitu sebagai gantinya karena saya tidak pernah masuk sebelumnya. Tapi saya tidak berharap banyak dari ibu, setidaknya saya bisa ikut final mata kuliahnya. Aduh, tiba-tiba aku berasa migrain guys. Aku baru inget kalau ternyata ada chat kayak gini. Dia ini gak pernah ikut kuliah daring, gak pernah masuk di Google Classroom, gak pernah masuk di Zoom. Tahu-tahu dia ngechat aku dan bilang karena new normal, jadi dia gak bisa ngehubungin aku. Terus dia minta tugas pengganti perkuliahan. Oh no! Benar-benar. Jadi saya balas kayak gini guys. Waalaikumsalam. Tolong jadi mahasiswa yang bertanggung jawab juga sedikit. Sudah tahu kuliah online, masa baru ada kabar pas mau ujian final? Alasan new normal. Kampus itu masih buka beberapa minggu sebelum orang-orang WFH. Tidak pernah ikut kuliah, datang-datang minta tugas pengganti. Dia cuma bisa bilang maaf. Iya, maaf sebelumnya ibu. Pusing aku guys. Semester depan kalau masih kuliah daring dan ada mahasiswa yang model kayak gini, please kalian semua yang nonton video ini komen di bawah. Aku harus gimana ngadepin mahasiswa-mahasiswa model kayak gini. Next. Ini ada chat lagi. SS again. Kayaknya emang aku harus terbiasa dengan ASS ya. Walaupun sebenarnya aku bacanya tuh agak nggak enak sih, tapi nggak apa-apa lah. Ya, mudah-mudahan kedepannya kalian-kalian semua mahasiswa-mahasiswa jangan deh tulis ASS. Assalamualaikum ya. Nah ini chatnya. Assalamualaikum. Ini dengan disebut nama. Kelas Manajemen Keuangan 2. Mohon maaf sebelumnya saya tidak mengikuti mata kuliah daring dikarenakan HP saya kena begal bu. Ini saya pakai HP ibu saya. Jadi dia cerita dia nggak bisa ikut kuliah karena HP-nya di jambret. Terus aku balas, Waalaikumsalam. Tapi kuliah berikutnya sudah bisa ikut kan? Nah dibalas lagi sama dia, Insya Allah ibu kalau saya sudah ada HP baru. Jadi dia rencana mau beli HP baru guys. Nah terus aku bilang ke dia, pakai saja dulu HP ibunya supaya tidak ketinggalan selama belum punya HP baru. Dibalas lagi dong sama dia, ini bu, saya sembunyi-sembunyi pakai HP ibu saya bu, karena takut dimarahi kalau tahu HP saya hilang. Nah kan aku juga sebagai dosen jadi bingung kalau kondisinya kayak gini guys. Ya udah deh, next aja ya. Nah ini yang terakhir guys ya. Assalamualaikum WRWB. Assalamualaikum panjang ditulis, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu, saya ada nyebutin nama dari kelas C5 mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Mohon maaf ibu, saya tidak bisa mengikuti kuliah daring kemarin dikarenakan saya tidak dapat sinyal bu. Harus naik dulu ke atas bukit. Maklum bu, rumah saya di kampung, katanya gitu. Jadi kendala dia adalah jaringan. Oke, memang banyak sekali mahasiswa yang punya kendala di jaringan di kuliah online ini kan. Nah terus aku tanya ke dia, Waalaikumsalam, kamu naiknya jalan kaki atau pakai kendaraan? Berapa kilo? Ini untuk make sure aja sih kalau dia itu jujur. Nah, dibales sama dia. Jalan kaki ibu, mana suka hujan bu? Lumayan bu, kalau pakai Gojek bisa 7 ribuan katanya. Terus aku nanya, di kampung kamu ada Gojek? Daerah mana?
Terus dibales sama dia, ojek tradisional bu, ojek yang kadang tidak tentu ongkosnya. Dia tuh udah kayak curhat guys. Aku sebenarnya di awal tuh udah kayak, oh mahasiswa ini kayaknya emang bener-bener butuh perjuangan buat kuliah kan. Jadi aku nanya sama dia, sekarang kamu lagi ada di mana? Dibales sama dia, di rumah bu ini. Nah, aku tuh langsung notice di otak aku tuh kerja. Untung aja otak aku masih normal guys. Jadi aku balas kayak gini, lain kali kalau malas kuliah online, cari alasan yang masuk akal. Katanya di rumah tidak ada sinyal. Harusnya sekarang kamu lagi ada di atas bukit. Terus dibales sama dia, maksudnya ini lagi di bukit ibu. Jadi guys, oke guys, itu dia tadi chat-chat mahasiswa yang aku terima. Sebenarnya ada banyak sekali guys, tapi nggak mungkin juga aku nunjukin semua di sini. Cuman ini tuh mau share ke kalian semua, dan khusus kalau kalian itu mahasiswa. Jadi pergunakanlah bahasa yang baik ketika kalian berkomunikasi dengan dosen kalian. Syukur-syukur sekarang tuh kalian sudah ditunjang dengan alat komunikasi, dimudahkanlah untuk komunikasi ke dosen, tapi tetap perhatikan etika yang harus kalian jaga. Kalau bilang assalamualaikum ya diketik assalamualaikum, jangan ASS, nge-PP-in dosennya. Atau kalau misalnya bikin janji, kalian juga harus bertanggung jawab dengan janji yang sudah kalian bikin. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kalian semua terinspirasi dan terhibur. Dadah!